Kami lanjutkan, saudara, berbincang mengenai adanya perlambatan angka orang positif corona di Jakarta, begitu. Masih bersama jubir COVID-19 dari ID, Profesor Zubair Jurban, dan juga pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, Mas Pandu Riono. Saya bacakan data lagi dari halaman 15 harian Kompas hari ini, Profesor Zubair dan Mas Pandu. Ini ada lembaga yang mengukur, namanya worldometers.info. Lembaga ini mengukur perbandingan rasio pengujian per 1 juta penduduk di negara-negara yang terpapar COVID-19. Indonesia itu rasio pengujiannya 291 orang per 1 juta penduduk. Nah, kita kemudian dibandingkan dengan Korea Selatan, 17.277 orang tes per 1 juta penduduk. Kemudian ada Singapura juga 20.815 tes COVID-19 per 1 juta penduduk. Kita ini jauh sekali ternyata. ID dan juga Mas Pandu beberapa kali mengatakan memang kita masih sangat kurang. Dan kalau melihat data ini kita masih sangat kurang. Apa kendalanya, Prof. Zubair? Iya, kendalanya tidak semua mempunyai persepsi bahwa tes yang widespread yang harusnya luar biasa banyak ini dikerjakan secepatnya. Dan semua harus sepakat bahwa ini masalah serius dan tata laksananya harus cepat, dan tesnya harus banyak. Jadi kalau yang katakanlah Singapura 20.000 dan tempat lain lebih dari 10, mungkin kita mulai dengan 10.000 atau sebagai pembanding yang tadi saya sampaikan, Jerman itu 50.000 tes sehari dengan penduduk mungkin hanya 1/4 kita. Kemudian Amerika itu mula-mula 100.000, kemudian naik 150.000, sekarang ke arah 300.000 tes sehari. Memang penduduknya lebih banyak, sedikit 300 lebih, kita 270. Jadi kalaupun kita itu mungkin ya minimal kita minimal 100.000 tes sehari. Terima kasih. Ya, dan ini sebetulnya minimal 100.000 tes per hari di Indonesia ini bisa dilakukan begitu, kalau sebagai masukan, asal ini menjadi target kita bersama, concern kita bersama, begitu Prof. Zubair? Iya, benar. Dan pemerintah sebetulnya sudah menunjukkan concern ini dengan membagikan reagensia kemarin ke semua provinsi. Namun ada juga 1-2 provinsi yang kelihatannya laboratoriumnya belum siap sehingga tidak bisa dikirimkan reagensianya. Cuman itu pengiriman dan mengerjakan itu masalah yang lain lagi. Jadi sekarang gantian kita minta ke provinsi-provinsi untuk segera mengerjakan tes ini, dan setelah itu tentu telusur kontak tracing dan isolasi karantina. Oke, nah Mas Pandu, Anda melihat ada kendala-kendala atau bagaimana amatannya makin banyakkah, makin massalkah tes-tes yang sudah dilakukan untuk ini, karena ini memang sangat penting sebetulnya? Iya, dari pemodelan kita sebenarnya kita sudah memetakan risiko-risiko provinsi dan kita menganjurkan kombinasi antara tes massal dan PSBB yang lingkupnya nasional. Dan kita sudah menghitung berapa kebutuhan tes, misalnya Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat itu membutuhkan sekitar 300.000 lebih. Jawa Timur membutuhkan 200.000 lebih. Jakarta itu membutuhkan lebih dari 100.000. Ini yang membuat kita sebenarnya sudah mendorong sejak awal, sejak Maret, bahwa kita butuh tes massal. Tes massal yang dengan menggunakan PCR supaya kita bisa mendeteksi orang yang terinfeksi dan kita bisa mengisolasi orang tersebut, artinya kita memutus rantai penularan. Dua kombinasi ini itu akan bisa dicapai karena untuk mencapai target yang sudah sering diucapkan oleh Pak Doni bahwa kita akan menurunkan Juni dan hidup normal kembali, normal yang baru adalah Juli. Target ini yang harus kita kerjakan, tapi target itu bagaimana dicapai? Salah satu adalah tes massal dan PSBB yang sifatnya nasional. Oke, saya mau tanya juga nih kepada Mas Pandu dan juga Profesor Zubair yang banyak kontak dengan orang-orang, kalaupun tidak langsung kepada pemerintah begitu, sebagai wawasan kita semua.
Betul. Apa yang membuat sampai sekarang ini pemerintah belum terlihat massal melakukan tes ini? Kalau saya melihat beberapa provinsi, Mas Pandu, misalnya Jawa Barat, bahkan Bekasi di awal-awal dan sampai sekarang ini cukup masif mereka dengan kemampuan sendiri untuk mengejar tes ini sedemikian rupa agar banyak dan massal begitu. Menurut Anda? Ya, karena kita tidak siap memetakan bahwa sebenarnya kita ingin semua membantu. Misalnya di Jawa Barat, saya lihat ITB membantu, mahasiswa-mahasiswa Fakultas Kedokteran ikut membantu. Jadi tidak ada kendala SDM. Dan ini yang perlu dilakukan. Banyak orang yang sesuai di bidang keahliannya ingin membantu. Dibuka kemungkinan relawan-relawan untuk membantu semua kegiatan-kegiatan yang kita perlukan. Tidak cukup dengan pemerintah saja, pemerintah harus mengajak semua elemen masyarakat supaya ini benar-benar terwujud. Ini yang dilupakan bahwa kita masyarakat ingin semuanya terlibat. Baik, mudah-mudahan pagi hari ini semua pihak jadi mendengarkan dan kita punya target bersama seperti Anda katakan, Juli kita harus hidup normal begitu. Prof. Zubair, kalau ID sendiri apa yang sudah coba dilakukan untuk kemudian menambah banyaknya tes ini? Mungkin mengajukan banyak hal kepada pemerintah. Ya, seperti saya sampaikan kemarin kami Zoom dengan semua cabang. Kemudian, tapi ternyata juga sebagian cabang ini tidak dimasukkan dalam Satgas Provinsi. Jadi pertama kita menghimbau agar cabang-cabang ini supaya komunikasi antar kita menjadi jauh lebih baik. Jadi ada cabang ID di daerah tidak masuk di dalam gugus tugas daerah tersebut, begitu? Iya, benar. Oh, harusnya masuk dong. Ini sudah berapa bulan kita menangani ini kan? Mudah-mudahan yang Prof. Zubair sampaikan ini menjadi masukan. Itu harus masuk untuk memberikan masukan dan lain-lain. Oke, Prof. Apalagi? Yang kedua, kalau dari sisi perkembangan kan kita tahu mula-mulanya satu aja laboratorium hanya lab Balitbang Kemenkes. Kemudian nambah jadi beberapa. Nah, saat ini dengan diserahkan ke masing-masing provinsi itu sebetulnya sudah kemajuan. Namun provinsi-provinsi tersebut kan juga memerlukan pengalaman awal untuk bisa bekerja cepat. Ya, jadi kita perlu monitor agar teman-teman di laboratorium provinsi ini mengerjakan dengan cepat dan berarti juga pemerintah dan masyarakatnya perlu juga untuk menyetujui untuk mau dites agar bisa kita mendapatkan gambaran yang lebih cepat pandemi di Indonesia ini, serta tadi menemukan isolasi karantina. Karena kalau pengobatan masih tidak terlalu bagus untuk kasus yang berat. Ya, baik. Kita dengar ada beberapa hal berkaitan dengan koordinasi yang ternyata belum selaras begitu, belum harmonis. Tidak apa-apa untuk kemudian kita ketahui dan menjadi masukan kita bersama. Ini kritik yang membangun untuk gugus tugas COVID-19 dimanapun berada, baik pusat maupun di daerah. Mas Pandu, hal-hal semacam ini harusnya kan bisa segera diketahui begitu. Saya juga kurang habis pikir bagaimana kemudian ID ada yang belum masuk di dalam gugus tugas dan lain-lain. Mudah-mudahan ini kemudian bisa dibenahi. Ini koordinasi ini yang mungkin juga harus dibenahi berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan untuk menahan penyebaran bahkan menghilangkan virus corona dari Indonesia. Mas Pandu. Iya, betul. Bukan hanya ikatan profesi, tapi juga sekolah, universitas, semua harus dilibatkan. Karena teman-teman di bidang keahlian itu banyak sekali. Dan hero dalam penanggulangan penyakit ini adalah bukan hanya dokter, tapi juga tenaga laboran yang harus segera, karena mereka yang bekerja di belakang layar yang melakukan testing massal ini. Jadi kita harus apresiasi sama petugas-petugas yang bekerja di lab, bukan hanya perawat yang merawat orang sakit. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan. Kedua, memang the weakest link dari pelayanan kesehatan kita sebelum pandemi memang laboratorium. Jadi kita mengalami hambatan yang luar biasa waktu kita mau melakukan eskalasi layanan lab.
Tetapi walaupun demikian kita bisa mengajak semua pihak, universitas dan menggunakan sarana-sarana yang ada, PCR yang tadi digunakan untuk penyakit tuberkulosis atau dengan untuk penyakit HIV, sekarang sudah mulai dialihkan fungsinya untuk juga memeriksa COVID. Harapannya memang kita bisa masif kombinasi antara PSBB nasional dan tes masif di seluruh Indonesia, tapi kita prioritaskan pada provinsi-provinsi yang berskala besar dulu. Oke, sehingga ini mungkin yang menjadi jawaban. Oh, mengapa kemudian hasil tes itu ada yang lama, ada yang baru menjadi PDP, ODP bahkan, tetapi kemudian meninggal dunia, tesnya belum keluar dan lain-lain. Ini sebenarnya kendala-kendala ini, Mas Pandu. Iya, di DKI misalnya, lab Ekman dan lab BTKL DKI, itu harus melapor dulu ke Kemenkes, baru melapor ke pemerintah daerah. Tembus langsung harus, tidak ada birokrasi lah, laporkan ke semuanya sekaligus bersamaan. Karena juga kita penting supaya yang di garda depan ini, maksudnya yang bekerja di layanan kesehatan juga jangan menunggu-nunggu lama lagi. Ini yang menjadi masalah, karena harusnya harus ke sana dulu, ke sini dulu. Kenapa kita membuat birokrasi yang tidak perlu, apalagi di masa emergency ini? Apakah kita berada di dalam kedaruratan? Kalau semuanya seolah-olah seakan-akan berada di alam normal, ini yang menurut saya aneh menurut saya. Kita harus darurat, bekerja cepat, memangkas birokrasi, bekerja hati-hati, cermat, dan kita bisa kok. Kita bisa. Ini yang perlu kita, dan kita punya harapan besar bahwa Juni, Juli itu target kita bersama. Oke, nah itu menjadi semangat kita bersama untuk kemudian memperbaiki apa yang belum baik. Ada birokrasi-birokrasi yang kita harus pangkas sedemikian rupa. Prof. Zubair, Anda setuju ya berkaitan dengan ini, dan ini kita jadikan target bersama bahwa Mei, Juni ini akan ada penurunan, Juli kita hidup normal, Prof. Zubair? Ya, tapi selain tes yang kita bahas tadi, kalau kita melihat Kompas TV menjelang wawancara ini kan ternyata masih banyak sekali kendaraan di jalan. Jadi kalau mengenai pulkam dan mudik itu dilarang, itu jelas sekali telah bekerja dengan baik dengan suruh balik Jakarta. Namun restriksi jalan itu sama sekali nggak jalan menurut saya. Saya berapa kali dari rumah ke daerah Keramat, saya belum pernah dicegat, belum pernah ditanya mau kemana Pak atau ada apa. Jadi menurut saya pembatasan mobil yang ada di jalan ini amat sangat wajib untuk diketatkan. Ya, untuk PSBB-nya, masukan yang baik dari Prof. Zubair. Mas Pandu, terakhir dari Anda, jadi sebetulnya kita masih punya yang realistis. Kalaupun data-data yang disampaikan bahwa sudah ada mulai flat di DKI Jakarta, kita masih ragukan begitu. Tetapi bahwa kita bisa normal lagi bulan Juli, itu bisa terrealisir ya sebetulnya. Betul, bukan diragukan. Tapi perlu diyakinkan bahwa itu benar-benar flat. Jadi saya butuh informasi lain, data lain. Kita melakukan triangulasi bahwa memang betul flat. Ini harapan, karena harapan itu penting di masa seperti sekarang. Kalau PSBB sudah berefek, maka kalau PSBB di wilayah lain mau diterapkan, itu akan berefek juga. Orang masih tidak yakin PSBB berefek. Ini yang menjadi masalah. Percayalah, PSBB itu kalau diimplementasi dengan benar, itu akan berefek pada penurunan kasus. Ya. Yang sekarang ini belum maksimal, memang harus kita akui itu. Belum maksimal, tapi harus tingkatkan sampai kepatuhannya di atas 80%. Baik, terima kasih masukan Anda. Jangan cepat-cepat dicopot. Prof. Zubair? Dan jangan cepat-cepat dilepas PSBB-nya. Oh begitu, tetapi kita tingkatkan untuk kemudian jangan lagi Jakarta ini ramai sekali begitu, seperti sudah mendekati normal, padahal kita masih di tengah peperangan untuk menekan penyebaran virus corona. Baik, Prof. Zubair, Mas Pandu, terima kasih untuk wawasan Anda. Mudah-mudahan ini menjadi masukan, kritik yang membangun untuk gugus tugas COVID-19 pemerintah. Kita akan jumpa lagi di kesempatan yang lain. Selamat pagi. Terima kasih, Mas.